Oke, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian yang selalu datang, beribadah, memuji dan mencari Tuhan. Kita percaya satu minggu yang boleh Tuhan berikan pada kita itu adalah kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, di mana di hari Senin tanggal 17 Agustus kita telah merayakan yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan kita tahu kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia itu bukan dengan cuma-cuma ya. Kemerdekaan yang bangsa Indonesia peroleh karena kegigihan, karena pengorbanan pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Nah, pertanyaan bagi kita hari ini kenapa ya? Kenapa mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Kenapa para pahlawan pada saat itu memperjuangkan bangsa ini supaya merdeka? Kalau kita pikir-pikir itu ngapain gitu ya, mereka mati gitu. Tapi kita percaya bahwa kenapa mereka melakukan itu supaya kita, masyarakat Indonesia tidak dijajah. Ya, tidak diperbudak oleh bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain. Supaya kita tidak di bawah penjajahan dan perbudakan oleh negara-negara lain. Nah, begitu juga dengan kita orang Kristen hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita juga sudah mengalami yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita hari ini. Ada juga pengorbanan Yesus. Sama dengan pahlawan yang mengorbankan diri mereka, yang menumpahkan darah mereka untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Kristen yang Kristus berikan bagi kita hari ini, itu juga membuat kita tidak dijajah oleh perbudakan dosa. Membuat kita sadar bahwa hidup kita adalah milik Kristus hari ini. Hari ini kita akan belajar dalam satu firman Tuhan yang sudah ditetapkan oleh tim pengembalaan, ciri-ciri orang Kristen yang telah dimerdekakan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana sih hari ini ciri-ciri orang Kristen yang telah dimerdekakan, yang telah mengalami keselamatan itu. Kita belajar bersama-sama hari ini. Kita belajar dalam teks kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita hari ini dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita perhatikan dalam kedua teks yang sudah kita baca hari ini dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Kedua ini sebenarnya saling berkaitan. Kedua ayat ini saling berkaitan dalam menjelaskan perubahan hidup orang yang sudah mengalami keselamatan. Perubahan hidup orang yang telah mengalami kemerdekaan yang Kristus berikan hari ini. Tetapi keduanya menekankan sisi yang berbeda. Kita lihat dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Paulus mengajarkan dan Paulus menekankan dalam teks ini adalah perubahan status dan penguasaan. Dulu kita adalah hamba dosa. Dosa menjadi tuan atas hidup kita. Saat Kristus telah memberikan kemerdekaan dan kita mengalami keselamatan, hamba, kita tidak lagi menjadi hamba dosa tetapi menjadi hamba kebenaran. Dulu manusia mungkin diperbudak, setelah bersatu dengan Kristus, ia dibebaskan. Ini konteks perubahan status kita. Yang dulu diperbudak, diperhamba oleh dosa, ketika kita hidup dalam Kristus, kita menjadi hamba kebenaran. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9, setiap orang lahir dari Allah, dan mereka tidak terus-menerus berbuat dosa dan lain sebagainya di ayat seterusnya. Yohanes di sini menekankan perubahan kehidupan.
Perubahan kehidupan kita, bagaimana ketika kita sudah tidak diperbudak oleh dosa, kehidupan kita berubah, cara pikir kita berubah, hati kita berubah, perilaku kita berubah. Jadi perubahan kehidupan. Orang yang benar-benar lahir dari Allah, tidak menjadikan dosa sebagai gaya hidup. Tidak hidup terus-menerus di dalam dosa ini, inti dari kedua teks ini. Menjelaskan perubahan hidup orang yang sudah mengalami keselamatan. Ini kaitannya. Kita tahu dan kita sadar hari ini, setiap orang Kristen harus yakin dan harus percaya kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Saya yakin dan percaya kalau saya tanya seluruh jemaat Tuhan hari ini, siapa yang mengalami kasih Tuhan, siapa yang telah mengalami keselamatan yang datang daripada Tuhan, pasti semuanya angkat tangan. Setiap orang Kristen harus yakin dan percaya kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Karena apa? Karena Yesus Kristus. Karena pengorbanannya. Karena darah yang telah dicurahkan. Karena kematian dan kebangkitannya. Dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan kata Kristus telah memerdekakan kita. Artinya ini menunjukkan bahwa tindakan ini sudah dilakukan. Kemerdekaan dan keselamatan yang Kristus berikan ini sudah dan telah dilakukan. Bukan akan dilakukan, tapi telah dilakukan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Ketika Kristus telah memerdekakan kita, seharusnya kita bebas dari perbudakan dosa. Tetapi apa yang terjadi hari ini Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus? Hari ini justru banyak orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang mengaku percaya, yang sudah dimerdekakan, tidak benar-benar hidup dalam kemerdekaan sejati yang Yesus berikan. Tidak benar-benar hidup dalam kemerdekaan yang Kristus berikan bagi kita hari ini. Kemerdekaan itu diibaratkan seperti ini. Ada seseorang yang masuk dalam penjara. Dia masuk dalam penjara, ketika waktu lamanya akhirnya dia bebas. Pintu penjara dibukakan, akhirnya dia bebas. Tetapi apa yang terjadi ketika ia keluar dari penjara? Ia kembali lagi ke dalam sel yang sama. Dan dia berkata, dan dia kembali dalam sel yang sama, dia masuk ke dalam sel yang sama, bahkan dia menutup pintu. Dan dia berkata, saya sudah bebas. Tetapi saya lebih nyaman dalam sel ini. Tetapi saya lebih nyaman dalam penjara ini. Padahal dia tadi udah dibebaskan nih. Pintu penjara ini udah terbuka untuk dia. Ada pembebasan gitu ya. Tetapi ketika dia merasa di dalam sel itu lebih nyaman katanya. Kalau kita pikir ini aneh ya. Kalau kita pikir ini aneh, sudah dibebaskan, sudah waktunya bebas. Tetapi dia pilih masuk ke dalam sel. Dan dia katakan lebih nyaman tinggal di dalam penjara. Lebih nyaman saya ditahan di dalam penjara. Ini aneh kalau kita pikir. Ia sudah mendapatkan kebebasan, tetapi apa? Ia memilih kembali hidup seperti orang tahanan. Memilih kembali hidup seperti orang tahanan. Demikian juga orang Kristen hari ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi hari ini. Dan ini harus kita sadari dalam hati kita masing-masing. Kita sadar Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Kristus telah membebaskan kita dari dosa yang menguasai hidup kita. Tetapi pertanyaan kita hari ini, bagi kita hari ini, apakah kita masih memilih hidup seperti orang yang diperbudak? Kita sama seperti orang yang sudah ditahan dan sudah dikeluarkan dari penjara, tapi dia memilih untuk hidup dalam sel, katanya di situ enak. Apakah yang ini kita alami hari ini? Kita pilih, kita tahu kita sudah dibebaskan oleh Kristus. Kebebasan ada dalam kehidupan kita karena kasih Kristus itu. Tapi karena kita pilih, kita nyaman diperbudak oleh dosa, enak diperbudak oleh dosa, jadi hidup kita seperti tahanan. Hidup kita seperti tahanan. Jangan sampai hari ini mulut kita berkata saya sudah merdeka dalam Kristus. Tuhan, saya sudah merdeka, terima kasih Tuhan. Tetapi kehidupan kita masih dikuasai oleh kebencian. Jangan sampai kita merasakan kita sudah merdeka dalam Kristus, tapi hidup kita dipenuhi dengan kebencian. Dipenuhi dengan amarah. Dipenuhi dengan kepahitan. Seperti yang dikatakan Pak Pendeta Rustam, senang melihat orang susah,
susah melihat orang senang. Ini yang terjadi hari ini. Kita tidak senang lihat orang nih, tidak pantas kayaknya dia bahagia. Kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini yang terjadi bagi orang Kristen hari ini. Dipenuhi dengan kuasa kebencian, kepahitan, dengan amarah, iri hati, bahkan berbagai dosa lainnya yang mengikat dan memperbudak hidupnya sendiri. Kemerdekaan yang Kristus berikan harus terlihat dalam cara kita berpikir. Ketika kita sudah dibebaskan, kita tidak diperbudak oleh dosa, cara berpikir kita berubah, cara kita memilih dan mengambil keputusan berubah, bahkan cara kita memperlakukan orang lain berubah. Kita akan memperlakukan orang dengan baik. Kita akan berpikir dengan cara yang jernih, dengan caranya Tuhan. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita. Kristus itu tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Benar, ketika Yesus mati di kayu salib bahkan bangkit, dia selamatkan kita dari dosa. Tetapi Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tetapi apa? Membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Bayangkan kalau kita tidak dibebaskan oleh Kristus, jemaat Tuhan, kita akan diperbudak oleh dosa. Tidak ada arah hidup kita. Kita selalu diperhamba oleh yang namanya dosa. Ini menjadi satu pengingat bagi kita hari ini. Apakah kehidupan kita menunjukkan bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Kristus? Karena apa? Sebab orang yang telah benar-benar merdeka akan menunjukkan tanda-tanda tertentu dalam kehidupannya. Akan menunjukkan tanda-tanda tertentu. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa saja ciri-ciri orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kita belajar bersama-sama hari ini apa saja ciri-ciri orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Ada beberapa ciri orang yang telah dimerdekakan berdasarkan Roma pasal 6 ayat 18 dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 yang sudah kita bacakan. Yang pertama cirinya adalah tidak lagi menjadi hamba dosa. Tidak lagi menjadi hamba dosa. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, memiliki benih ilahi di dalam dirinya. Memiliki benih ilahi dalam dirinya. Yang pertama, kita belajar. Ya, yang pertama, tidak lagi menjadi hamba dosa dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dosa bukan sekedar perbuatan tetapi kuasa yang memperbudak. Dosa bukan sekedar perbuatan yang tidak baik tetapi sebuah kuasa yang memperbudak. Hari ini kita sering salah memahami. Kita sering salah memahami bahwa dosa sebagai perbuatan. Dosa sebagai perbuatan berbohong, dosa sebagai perbuatan mencuri, dosa sebagai perbuatan marah, berzina, iri hati, membenci dan lain sebagainya. Kita sering memahami dosa sebagai perbuatan-perbuatan tersebut yang sudah disebutkan. Tetapi apa dalam Roma pasal yang ke-6 ini, Paulus mengingatkan kita bahwa dosa itu menggambarkan seperti seorang tuan yang memerintah hambanya. Kita tahu seorang hamba tidak hidup untuk dirinya sendiri. Seorang hamba hidup untuk tuannya. Ketika Tuhan suruh ini, hamba lakukan. Ketika Tuhan suruh itu, hamba lakukan. Ini dia, dalam Roma pasal 6 ini Paulus menggambarkan dosa seperti apa? Seperti seorang tuan yang memerintah seorang hamba. Seorang hamba tidak hidup untuk dirinya sendiri. Roma pasal 6 ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Hari ini kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Hukum Taurat sesuatu kehidupan yang kita lakukan tidak memberi keselamatan, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kita ada sampai saat ini cuma karena Tuhan. Jadi jangan sampai kita menyombongkan diri dalam kehidupan kita hari ini. Jangan sampai hari ini kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Kita di dalam gereja angkat tangan, kalau perlu kita angkat kaki dalam gereja supaya orang lihat, oh dia suci betul. Tapi di luar sana, bagaimana dengan perbuatan kita? Mencerminkan karakter Kristus? Di gereja kita seperti peduli, tetapi bagaimana dengan suami, istri di rumah?
Bagaimana dengan anak di rumah? Tidak diperdulikan? Ini yang terjadi hari ini. Jangan sampai dosa itu memperbudak kita, Bapak Ibu. Jangan sampai dosa memperbudak kita. Dosa menjanjikan kebebasan. Kita melihat dosa sepertinya menjanjikan kebebasan untuk kita boleh melakukan apa saja, berbuat dosa apa saja boleh. Karena apa? Kita sudah dibebaskan. Dosa menjanjikan kebebasan, tetapi apa sebenarnya? Dosa itu sebenarnya memperbudak kita. Dosa itu memperbudak kita. Kita jadi babunya dosa, istilahnya begitu. Jadi hambanya dosa. Dosa yang bertuan atas hidup kita. Dosa yang mengatur kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-34 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi hari ini ketika kita senang melakukan dosa, ketika kita senang hidup diperbudak oleh dosa, kita hamba dosa. Ketika kita senang hidup dalam perbudakannya iblis, kita menjadi anak-anak iblis, gitu ya. Tetapi apa? Ketika kita senang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, kita adalah hamba Allah, kita adalah hamba kebenaran, bahkan kita adalah menjadi anak-anak Allah. Yakobus pasal 1 ayat 14-15, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ia melahirkan maut. Dosa itu berkuasa. Artinya dosa itu memerintah kehidupan kita hari ini. Dosa ingin menentukan apa yang kita pikirkan hari ini. Dosa itu ingin menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang akan kita katakan, apa yang akan kita lakukan. Dosa mau menentukan itu. Dosa mau menentukan hidup kita hari ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dosa itu tidak selalu dimulai dengan tindakan kita. Seringkali dosa dimulai dari hati, dari keinginan. Makanya mau untuk melakukan tindakan berdosa itu karena apa? Dari keinginan hati yang pertama. Dari keinginan hati. Setelah keinginan dalam hatinya, timbullah pikiran yang jahat untuk berbuat dosa. Habis itu keputusannya ketika dia sudah pikir mau berbuat dosa, dia akan memutuskan, oh kayaknya enak nih buat dosa ini. Setelah dia sudah putuskan, akhirnya dia lakukanlah dosa itu. Dia lakukan dosa dan akhirnya dosa itu menjadi kebiasaan, menjadi gaya hidup, menjadi pola hidupnya hari ini yang terus menerus dia pelihara. Akhirnya dosa itu apa? Melahirkan maut. Firman Tuhan katakan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Tidak selalu dimulai dengan tindakan. Yang pertama-tama dimulai dari hati kamu. Dimulai dari hati kita hari ini. Yakobus pasal 1 ayat 14-15 yang sudah kita bacakan hari ini, itu menjelaskan bahwa seseorang dapat diseret. Seseorang dapat diseret, dapat dipakai oleh keinginannya sendiri, kemudian keinginan itu melahirkan dosa. Itu kata firman Tuhan. Yang awal-awalnya seseorang hanya menyimpan sedikit kepahitan. Yang awal-awalnya mungkin seseorang sedikit menyimpan kepahitan, kemudian ia terus mengingat kesalahan orang lain. Awalnya hanya sedikit nih kepahitan nih. Jadi akhirnya dia mengingat terus kesalahan orang lain. Aku malas lihat kalau bapak itu bahagia. Aku tidak mau kalau ibu itu bahagia sama keluarganya. Aku ingat dulu bagaimana dia menjatuhkan aku. Aku ingat bagaimana dulu dia suka ngomongin aku. Jadi itulah. Dan akhirnya mengingat terus kesalahannya. Lalu kepahitan berubah menjadi kebencian. Hanya sedikit awalnya, tapi berubah menjadi kebencian. Kemudian kebencian itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi perkataan dan tindakannya. Perkataannya selalu ngomongin orang itu, dia nih percuma datang ke gereja. Dan akhirnya bertindak. Ya, melakukan tindakan dosa. Akhirnya ia tidak lagi sekedar memiliki kepahitan yang hanya sedikit tadi, tetapi apa? Kepahitan itu mulai memiliki dirinya. Kepahitan itu menjadi tuan atas kehidupan dirinya sendiri. Itulah sifat dosa hari ini, Bapak Ibu sekalian. Itulah sifat dosa hari ini. Dosa yang dibiarkan akan menjadi dosa yang menguasai. Jangan biarkan dosa bertumbuh dalam hidup kamu. Jangan biarkan dosa itu menjalar dalam kehidupan kita hari ini. Itu sifat dosa. Ketika seseorang yang percaya kepada Kristus, ia tidak lagi berada di bawah kuasa dosa sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupnya. Dia tidak lagi membiarkan dosa itu menjadi Tuhan atas
kehidupannya. Jangan sampai kita biarkan dosa itu menjadi tuan atas hidup kita. Biarlah kita terus menjadi hamba kebenaran. Itu yang pertama, apa ciri orang yang telah dimerdekakan? Yang pertama, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi menjadi hamba dosa. Yang kedua, kita belajar sama-sama hidup dalam kebenaran. Ciri orang yang telah dimerdekakan, hidup dalam kebenaran. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam Mazmur pasal 40 ayat yang Mazmur nomor 40 ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu dan kehendak-Mu ada di dalam dadaku. Kehendak Tuhan, ketika kita menyukai Taurat Tuhan, kita mencintai firman Tuhan itu ada dalam hati kita. Firman Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Orang yang menjadi hamba kebenaran mulai memiliki perubahan dalam keinginan hatinya. Mulai mempunyai perubahan dalam keinginan hatinya. Yang dulu mungkin hatinya mau hidup terus dalam dosa. Yang dulu hatinya mungkin mau orang lain jatuh. Yang mau orang lain tidak bahagia. Yang dulu mungkin melihat orang senang, susah melihat orang senang, sekarang berubah. Kehidupan kita menjadi berkat hari ini bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika apa? Ketika kita hidup dalam Kristus, kita telah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Yang dahulu mungkin pertanyaan kita saat kita belum diberikan kemerdekaan itu, mungkin pertanyaan kita, apa yang saya inginkan hari ini? Apa yang ingin saya inginkan hari ini? Tetapi sekarang itu menjadi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan hari ini? Apakah saya mau terus mencari berkat? Bahkan terkadang kita lupa bahwa seharusnya kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai dosa itu menjadi tuan atas kehidupan kita. Orang yang telah dimerdekakan, orang yang telah mengalami kasih karunia, tidak hanya takut kepada hukuman dosa. Tidak hanya takut kepada hukuman dosa, tetapi apa? Tetapi akan mulai mencintai kebenaran. Akan mulai mencintai kebenaran. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan itu, yang telah mengalami kasih karunia tidak hanya takut kepada hukuman dosa, tetapi akan mulai mencintai kebenaran. Akan mulai melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata firman Tuhan. Ketika mulut kita berkata, Tuhan saya mengasihi engkau. Tuhan saya mau hidup saya untuk engkau. Tapi tindakannya mana? Ini yang tadi saya katakan, orang-orang Kristen yang munafik. Yang di gerejanya berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan saya mengasihi engkau. Di luar gereja, di rumah, di tempat kerja, apakah kita jadi berkat? Apakah kita menjadi berkat hari ini? Jangan sampai itu memperbudak kita. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi hamba kebenaran hari ini. Jika firman Tuhan katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Segala firman Tuhan yang dikeluarkan dari mulutku. Ketaatan menjadi bagian dari kehidupan hari ini. Taat. Kasih dan taat tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada firman Tuhan. Kita akan taat kepada perkataan Tuhan. Hubungan antara kasih dan ketaatan itu tidak dapat dipisahkan. Kita tidak menaati Tuhan, dengar baik, kita tidak menaati Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Tidak. Karena apa? Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya Tuhan bilang, kasihi sesamamu. Karena apa? Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kita tidak menaati Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita menaati Tuhan karena kita sudah mengalami kasih itu. Sudah mengalami kasih itu, makanya kita menaati Tuhan. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Mungkin hari ini ketika Bapak Pendeta, tim pengembalaan, hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, seringkali mungkin kadang firman Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Kenapa sih khotbahnya harus tentang dosa hari ini? Kan jadinya aku seperti tertuduh gitu ya. Seperti tertuduh, harusnya hari ini khotbahnya tentang berkat. Gimana mendapatkan berkat, bagaimana hidup menjadi kaya. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa lagi Pak Pendeta tuh ngomong tentang dosa terus? Enggak, kadang nyinggung aku.
Artinya apa? Ketika firman Tuhan disampaikan, artinya firman Tuhan sedang sentil ego kamu. Firman Tuhan sedang tegur hidup kamu hari ini. Artinya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan. Firman Tuhan mungkin kadang bertentangan dengan emosi kita, dengan kepentingan kita, dengan apa? Mungkin dengan budaya sekitar harusnya begini, harusnya begitu. Bahkan dengan keuntungan pribadi. Mungkin hari ini firman Tuhan bertentangan dengan itu. Tetapi hamba kebenaran berkata seperti ini. Ketika kita menjadi hamba kebenaran, harusnya kita berkata, bukan kehendakku yang menjadi ukuran kebenaran, tetapi kehendak Tuhanlah yang benar. Bukan kehendak kita yang menjadi ukuran kebenaran hari ini, tapi firman Tuhanlah yang menjadi ukurannya. Firman Tuhan yang menjadi ukurannya hari ini, bukan kehendak kita yang benar. Mungkin kita tahu bahwa keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan. Ketika disakiti, mungkin daging berkata, ayo balas dia. Kan dia udah jelek-jelekin kamu. Kan dia sudah begini begitu sama kamu, balas. Tetapi apa? Firman Tuhan katakan, ampunilah dia. Daging berkata, ayo balas. Tapi firman Tuhan katakan, ampunilah. Bahkan firman Tuhan katakan ketika mereka menampar pipi kirimu, balas, kasih pipi kananmu. Ketika menampar pipi kiri, kasih pipi kananmu. Secara manusia kita pikir, apa-apa nih Tuhan, dia udah nyakitin saya, kenapa saya harus kasih lagi pipi kanan untuk dia sakiti? Tapi firman Tuhan katakan ampunilah, bukan balaslah, tetapi ampunilah. Ketika mendapat kesempatan untuk berbohong demi keuntungan, daging berkata berbohong aja. Ketika kita mendapat kesempatan, mungkin di kantor, nih gak ada yang lihat nih kayaknya korupsi 1 kali aja. Kan orang gak tahu nih, ambil. Kan orang gak tahu, kan orang-orang di sekitar gak tahu. Kan keluarga saya bahkan hamba Tuhan gak tahu. Daging berkata berbohong, gak apa-apa, berbohong aja. Tetapi apa? Firman berkata jangan berdusta. Itu kan masuk dalam 10 perintah Allah. Jangan berdusta, jangan berbohong. Ketika tidak ada yang melihat, dosa berkata itu lakukan aja. Bagaimana di luar? Apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana dalam kamar, di dalam kantor, di dalam keluarga, orang-orang tidak lihat. Yang penting kalau di gereja, saya rohani. Bahkan mungkin dah dekat dengan pintu surga ya kalau di gereja itu. Lakukan saja. Tetapi apa? Hamba kebenaran berkata seperti ini. Tuhan melihat. Hati-hati dengan perbuatan kita hari ini. Hati-hati dengan dosa yang kita lakukan hari ini yang terus kita pelihara. Mungkin daging berkata lakukan aja, gak apa-apa. Toh Yesus sudah selamatkan kalian. Tetapi apa? Firman Tuhan berkata, hamba Tuhan berkata, Tuhan melihat. Tuhan maha melihat. Apa yang hamba Tuhan tidak tahu, apa yang keluarga kamu tidak tahu, apa yang teman-teman kamu tidak tahu, pengurus gereja tidak tahu, Tuhan tahu. Tuhan maha tahu. Jadi jangan sampai kita dipermainkan oleh dosa. Jangan sampai kita dipermainkan oleh dosa. Ketaatan adalah respon terhadap kasih karunia. Ketika kita mendapatkan kasih karunia, itulah kenapa kita harus taat, karena kita sudah mendapatkan kasih karunia. Bukan cara membeli keselamatan. Ketaatan bukan cara untuk kita membeli keselamatan hari ini. Kita baik bersama orang, nanti Tuhan kasih Tuhan ini. Kita beli keselamatan dengan apa? Dengan perbuatan baik kita, tidak. Tetapi apa? Itu respon terhadap kasih karunia. Dari Roma pasal 6 ayat yang ke-18 ini, ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Ada pertanyaan yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah masih ada dosa yang saya pelihara hari ini? Tanya dalam hati kita masing-masing hari ini. Apakah masih ada dosa yang kita pelihara hari ini? Bukan sekadar dosa yang kita benci, tetapi apa? Dosa yang diam-diam kita izinkan. Bukan hanya sekadar dosa yang kita benci, tetapi dosa yang diam-diam kita izinkan. Hari ini siapa yang paling kita taati? Hari ini siapa yang paling kita taati? Keinginan daging? Tekanan dari teman itu yang kita taati? Ataukah kita menjadi hamba uang? Atau kita menaati uang dari segala-galanya dengan apapun, bahkan waktu kita bisa beli dengan uang. Ini yang sering terjadi. Menjadi hamba uang, apakah kita mentaati uang? Kita mentaati ego kita sendiri?
Ini yang paling susah ya. Kita seringkali menaati ego kita, keinginan kita. Atau Tuhan yang saya taat di hari ini. Atau Tuhan yang kita taati dan kita hidup di dalamnya hari ini. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita menggunakan kasih karunia itu sebagai alasan untuk berbuat dosa? Apakah kita hari ini menggunakan kasih karunia itu untuk terus menerus hidup di dalam dosa? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Harusnya hidup kita hari ini menggambarkan dan menunjukkan buah pengudusan. Karena apa? Karena orang yang telah dimerdekakan dari dosa dipanggil untuk menyerahkan hidupnya kepada kebenaran. Dipanggil untuk menyerahkan kehidupan seluruhnya kepada kebenaran. Kita menjadi hamba kebenaran. Yang dulunya mungkin kita diperbudak oleh dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kita rindu untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita sangat rindu dalam hati kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ini ciri yang kedua. Yang pertama tadi tidak lagi diperhamba oleh dosa. Yang kedua menjadi hamba kebenaran. Yang ketiga, apa saja ciri-ciri orang yang telah dimerdekakan? Yang ketiga adalah memiliki benih ilahi di dalam dirinya. Memiliki benih ilahi di dalam dirinya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Sebab orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ketika kita sudah lahir dalam Allah, kita tidak akan mampu untuk berbuat dosa. Bahkan kita akan mampu dan Tuhan akan berikan kita kuasa untuk berkata tidak pada yang namanya dosa. Benih ilahi menunjukkan bahwa kita telah menerima kehidupan baru dari Allah. Menerima kehidupan yang baru dari Allah. Kata benih ilahi tetap ada di dalam dia, artinya apa? Artinya orang yang lahir dari Allah telah menerima kehidupan yang berasal dari Allah. Hidupnya tidak dikendalikan. Hidupnya tidak akan dikendalikan oleh manusia lama dan dosa. Tidak akan dikendalikan oleh manusia lama dan dosa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ya, hidup yang lama sudah berlalu. Apa? Kehidupan yang baru sudah datang. Ciptaan kita yang baru, kita menjadi lahir baru, itu sudah datang. Kita tidak lagi diperhamba oleh yang namanya dosa. Sebelum kita diselamatkan, kita berada di bawah kuasa dosa. Tapi sesudah kita diselamatkan dan mengalami kasih Kristus, kita mengalami kelahiran baru dan dosa tidak lagi menjadi Tuhan. Mungkin hari ini orang percaya, mungkin masih bergumul ya, berjuang untuk melawan itu. Tetapi kita pasti memiliki kemampuan dan kuasa untuk berkata tidak pada namanya dosa. Pasti ketika kita mau dari keinginan hati kita. Mungkin hari ini ketika Yesus Kristus telah memberikan keselamatan, memerdekakan kita hari ini, kita mungkin bukan berarti kita tidak pernah lagi melakukan dosa. Dosa akan terus mencobai kita. Iblis akan terus mencobai kita hari ini. Iblis tidak senang ketika anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu ketika kita menjadi anak Tuhan, ketika kita menjadi hamba kebenaran, ketika benih ilahi ada di dalam kita, jangan kita bertanya kenapa nih Tuhan, saya sudah hidup benar, kenapa orang banyak benci saya? Kenapa saya ketika saya udah hidup benar, kenapa hari ini saya banyak cobaannya? Kenapa Tuhan izinkan cobaan itu terjadi hari ini bagi saya? Orang percaya masih bergumul dengan ini. Tetapi apa? Ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, tidak ada orang yang melihat, kita diberikan kemampuan dan kuasa dari Tuhan untuk berkata tidak kepada dosa. Benih yang sehat itu menghasilkan kehidupan. Benih yang sehat ketika kita tanam sesuatu ya, ketika benihnya sehat pasti akan mengalami pertumbuhan. Ketika sudah bertumbuh, ketika sudah dipelihara, dia akan menghasilkan buah. Benar ya? Ketika mungkin Bapak Ibu ada punya kebun, menanami benih gitu, ketika benihnya sehat, benihnya bagus, dipelihara, disiram, diberi pupuk, dia akan memberikan apa? Memberikan pertumbuhan, bahkan menghasilkan buah.
Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Benih yang sehat akan menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan yang berasal dari Allah akan terlihat melalui apa? Perubahan karakter. Akan terlihat dari perubahan karakter dan keinginan untuk melakukan kehendaknya. Keinginan untuk melakukan kehendaknya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada apa? Daripada Kristus. Lahir daripada Kristus. Orang yang sungguh-sungguh lahir dari Allah, orang yang sungguh-sungguh lahir dari Allah akan memiliki kerinduan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti dia tidak pernah gagal dalam melawan itu ya, dalam melawan keinginan dagingnya. Bukan berarti dia tidak pernah gagal, tetapi ketika jatuh, ia tidak merasa nyaman untuk tinggal dalam dosa. Tidak merasa nyaman untuk tinggal dalam dosa, ada dorongan untuk bertobat dan kembali kepada Yesus. Hari ini ketika kita masih jatuh dalam dosa, terus datang kepada Yesus, bukan hanya percaya dan bertobat, itu terus kita lakukan setiap hari. Bukan hanya satu kali, bukan pada saat KKR saja, tetapi kita terus menerus lakukan percaya dan bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat kita untuk masuk surga. Percaya, terima Yesus, mengalami kasih Tuhan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, itu ciri-ciri orang yang telah dimerdekakan. Benih itu membutuhkan makanan dan kondisi yang baik untuk bertumbuh. Memerlukan makanan, memerlukan air untuk kita siram gitu ya. Kondisi yang baik untuk bertumbuh. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita hari ini. Kehidupan rohani perlu dipelihara melalui firman Tuhan. Ketika kita mau kehidupan rohani kita bertumbuh, hiduplah di dalam Tuhan, berakarlah di dalam Tuhan, peliharalah melalui firman Tuhan. Jangan hanya kita mendengarkan firman Tuhan hanya di hari Minggu saja. Itu tidak akan buat kamu bertumbuh. Itu tidak akan membuat kita bertumbuh. Jangan hanya kita mungkin setiap hari seperti di Pemuda selalu ada renungan yang pengurus kirim gitu ya. Jangan hanya baca berlalu gitu saja. Tapi itu sebenarnya bekal untuk kita melakukan kehidupan kita sepanjang hari ini. Itu yang akan membuat kita kuat hari ini. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 yang sudah kita bacakan tadi, tidak berarti seorang percaya mungkin tidak pernah melakukan dosa lagi. Tetapi itu dia akan berkata tidak, mampu untuk berkata tidak yang namanya dosa. Akan mampu berkata tidak pada yang namanya dosa. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, jadilah sama seperti bayi yang lahir, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Orang yang memiliki kehidupan baru dari Allah tidak berhenti pada yang namanya pertobatan. Orang yang memiliki kehidupan baru dari Allah tidak berhenti pada pengalaman pertobatannya. Oh, saya dulu sudah bertobat karena KKR bapak ini, bapak si anu, bapak si itu, karena bapak pendeta ini. Orang yang memiliki kehidupan baru dari Allah tidak berhenti pada pengalaman pertobatannya. Tetapi apa? Ia terus bertumbuh melalui firman, melalui doa, persekutuan, bahkan ketaatan kepada Tuhan. Itu akan membuat pertumbuhan. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kehidupan kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita mencerminkan karakter Kristus. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita mencerminkan karakter siapa? Pikirkan hari ini, mencerminkan karakter Kristus atau mencerminkan karakter si iblis itu yang jahat, yang iri, bahkan mau mencobai kita? Tanya dalam hati kita masing-masing. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, hidup kita akan mencerminkan karakter Kristus. Dan bukan hanya mencerminkan karakter Kristus, ketika benih ilahi itu ada dalam diri kita, kita akan menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia pasal 5 itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, bahkan sampai penguasaan diri, kita akan menghasilkan buah dan kita akan menghasilkan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Bukan malah kita menghasilkan keinginan daging dan buah-buah roh yang jahat, perjabulan, perjudian, kepentingan
diri sendiri, iri hati, dengki gitu ya. Tidak, tetapi apa? Kita menghasilkan buah roh. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita hari ini. Mari periksa hati kita, mari periksa kehidupan kita supaya setiap kita ciri-ciri yang sudah disampaikan dan sudah kita pelajari hari ini, lihat mana yang belum ada untuk saya lakukan hari ini, atau bahkan semuanya belum ada. Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan berdoa.